Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saudara, pernahkah Anda merasa doa Anda tidak dijawab? Atau pernahkah Anda ragu, apakah Tuhan benar-benar peduli dengan hidup Anda? Anda tidak sendirian. Bahkan salah satu murid Yesus pernah meragukan kebangkitannya. Namanya Thomas. Tapi, melalui keraguan itu, justru membukakan jalan bagi pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Renungan hari ini dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24-29 yang akan membawa Anda menyelami sisi lain dari keraguan yang sering kita sembunyikan, dan bagaimana Yesus menjawabnya dengan kasih, bukan dengan hukuman. Saudara, jangan lewatkan renungan ini, karena mungkin disinilah Anda akan menemukan jawaban yang Anda cari selama ini. Mari kita awali renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Hari ini kami datang dengan hati yang terbuka, yang kadang penuh keyakinan, tapi juga tak jarang disertai keraguan. Engkau mengenal hati kami sepenuhnya, bahkan ketika iman kami goyah. Kami mohon, jamalah hati kami melalui firman-Mu. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah mata kami untuk melihat kebenaran, dan kuatkan iman kami yang lemah agar kembali percaya. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memulai renungan ini. Amin. Yohanes 20 ayat 24-29 berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara terkasih, kita hidup di zaman yang penuh informasi, tetapi juga penuh keraguan. Di satu sisi kita diminta untuk percaya, tetapi di sisi lain, kita terus diajak untuk berpikir kritis. Maka tidak heran jika kita pun kadang merasa ragu, bahkan terhadap iman kita sendiri. Thomas adalah contoh nyata. Ia adalah murid Yesus. Ia telah menyaksikan mukjizat. Ia telah mendengar pengajaran langsung dari sang guru. Tapi saat Yesus wafat dan kemudian bangkit, Thomas tidak langsung percaya. Ia malah berkata, sebelum aku mencucukkan jari ke bekas pakunya, aku tidak akan percaya. Banyak dari kita mungkin cepat menyebut Thomas sebagai si peragu. Tapi, mari kita jujur, bukankah kita pun sering mengalami hal yang sama? Saudara-saudari, mari kita coba bayangkan, jika ada seseorang yang aktif pelayanan, rajin berdoa, setia dalam ibadah, tetapi saat musibah besar datang, imannya terguncang, lalu bertanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Apakah ia berdosa karena bertanya? Tidak.
Ia hanya manusia yang terluka. Inilah realitas hidup. Kita ingin percaya, tapi hati kita goyah. Yang luar biasa dari kisah Thomas adalah Tuhan Yesus tidak mencelanya. Tuhan tidak berkata, "Mengapa kamu begitu lemah imannya?" Tidak. Tuhan datang dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini. Jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Tuhan Yesus memahami luka hati Thomas. Ia tahu bahwa di balik keraguan itu ada kerinduan untuk percaya, tapi butuh diyakinkan. Lalu Yesus menjawab. Yesus hadir, dan Yesus memberikan bukti. Hingga akhirnya Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudaraku, saat iman kita terguncang, Tuhan tidak menjauh. Justru Ia mendekat. Ia tahu kapan kita harus dikuatkan. Ketika kita jujur mengakui, "Tuhan, aku ragu, imanku lemah," Tuhan tidak akan mengusir kita. Ia justru menyatakan kasih-Nya secara lebih nyata. Seperti Thomas, kita pun bisa berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika kita akhirnya menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah pergi. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita adalah generasi itu. Kita belum pernah melihat Yesus secara fisik. Kita tidak bisa menyentuh bekas pakunya. Tapi kita percaya. Dan kepada kita, Yesus berkata, "Berbahagialah." Berbahagialah ketika kita tetap percaya di tengah ketidakpastian. Berbahagialah saat kita memilih iman daripada keraguan. Berbahagialah ketika kita jujur, tapi tidak berhenti berharap. Saudara, ketika kamu merasa ragu, jangan takut. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Mungkin Anda tidak mendapatkan jawaban secara instan. Tapi percayalah, Tuhan akan menyatakan diri-Nya. Tuhan akan menunjukkan bahwa Ia hidup dan tak pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudari, mari kita imani kalimat ini bersama-sama di dalam hati. Waktu iman saya goyah dan saya mulai ragu, saya jujur mengakuinya di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab keraguan dengan kepastian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau tidak menolak hati yang ragu. Seperti Engkau menjumpai Thomas, Engkau pun menjumpai kami hari ini dengan damai dan pengertian. Tuhan Yesus, dalam hidup ini kami tidak selalu kuat. Terkadang iman kami terguncang karena tekanan hidup yang berat. Kami bertanya, kami ragu dan kami mencari. Dan hari ini kami belajar bahwa Engkau hadir di tengah keraguan kami. Bukan untuk mencela, melainkan untuk meyakinkan dan memulihkan. Tuhan Yesus, saat ini kami membawa seluruh pergumulan kami ke hadapan-Mu. Bagi yang sedang bingung dengan pekerjaan atau karir, berikanlah terang dan arah. Tuntunlah langkah-langkah mereka, agar tidak salah mengambil keputusan, dan tetap setia di dalam kehendak-Mu. Bagi yang sedang bergumul dengan kesehatan, Tuhan, ulurkan tangan penyembuhan-Mu. Pulihkan tubuh, kuatkan jiwa, dan berikan harapan bagi mereka yang merasa lelah. Bagi mereka yang menghadapi masalah dalam keluarga, berikan damai di tengah konflik, kesabaran di tengah luka, dan kasih yang memulihkan relasi yang retak. Bagi yang kesulitan dalam keuangan, buka pintu-pintu berkat yang sesuai dengan waktu-Mu. Ajari kami hidup bersyukur dan tetap mengandalkan Engkau sebagai sumber segala kecukupan. Dan bagi kami yang merasa cemas akan masa depan, hilangkan ketakutan dan gantikan dengan iman. Ajari kami untuk percaya, bahkan saat kami belum melihat jalannya. Tuhan Yesus, kuatkan hati kami,
Ajari kami untuk tidak hanya mencari bukti, tetapi belajar percaya kepada pribadi-Mu yang setia. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa dan mengakhiri renungan ini. Haleluya. Amin.